Aku adalah penari tradisional yang terpaksa menjadi seksi dancer karena kebutuhan hidup. Halo Syira, ada apa dek? Tadi Bapak pingsan, Kak. Apa? Iya, kakak pulang sekarang. Bapak! Syira, bapak kenapa Syira? Bapak pingsan, Kak. Emang bapak kenapa? Jadi tadi Zi, keluar kau Zi. Pak Kenzo, ada apa ya Pak? Mana Zi anakmu? Saya nggak tahu Pak, dia nggak ada di rumah. Bilang sama anakmu, bayar utangnya, ini udah telat 2 bulan. Berapa utangnya Pak? Karena dia telat, utangnya jadi 40 juta. Bilang sama kakak, kalau dia bisa bayar utangnya dalam bulan ini, rumah kalian aku sita dan kalian harus pergi dari rumah ini, paham? iya Pak Kenzo. Nanti saya bilangin ke Kakak. Syira, gimana kalau kita bawa bapak ke rumah sakit sekarang? Biar bapak dirawat di sana. Uangnya dari mana, Kak? Kita bisa makan besok aja udah syukur. Kamu bener Syira. Oh iya, Kak. Tadi aku diingetin sama guruku. Wah, aku nggak bisa bayar SPP sekolah. Aku nggak bisa ikut ujian. Kakak cari uang dulu ya Syira. Nanti kalau udah ada uangnya, kakak kasih ke kamu. Kak, Syira bantu kakak kerja ya. Nanti Syira cari deh kerja yang part time. Jadi pulang sekolah Syira langsung. Enggak, Tapi Kak, kakak bilang enggak ya enggak. Kamu sekolah aja yang bener. Urusan SPP kamu, biar kakak yang ngurus. Ngerti? ngerti Kak. Ya Allah, sekarang aku harus gimana? Aku pun menemui Dela untuk meminta bantuannya. Aku harus kerja apa ya Del? Buat biaya pengobatan bapak, SPP Syira, sama bayar utang ke Pak Kenzo. Emang hutangmu ke Pak Kenzo berapa sih? Harusnya sisa 30 juta lagi sih. Tapi karena ada bunga, jadi 40 juta. 40 juta? Terus selama ini kamu bayarnya gimana sih? Ya gitulah Del, gali lubang tutup lubang pakai pinjol. Astaga sih. Jadi sekarang berapa total hutang kamu? Kurang lebih 100 juta lah. Mati kita. Kalau sebanyak itu, aku juga nggak bisa bantu sih. Del, please bantu aku. Kayaknya kamu dapat banyak project, aku lihat di snap kamu. Cepat-cepat lah sedikit ke aku. Zi, itu bukan project, itu emang kerjaan aku. Kamu kalau mau, ya gampang sih. Kamu bisa dapat uang banyak asalkan jam terbang kamu udah tinggi. Kamu bisa lunasin semua utang-utangmu itu. Ya, walaupun sebagian orang anggap kerjaan yang kujalanin ini haram sih. Emang apa? Jadi seksi dancer di klub malam. Aku pun mencoba peruntunganku dengan ikut seleksi menjadi seksi dancer. Del, you bawa apa sih ke depan mami? Ranting kayu. Gak ada yang lebih oke gitu? Biasanya dia oke kok mam jogetnya. Bentar ya, Dela briefingin dulu. Zi, kamu ini sebenarnya gimana sih? Kamu mau nggak buat jadi seksi dancer? Aku malu Del, kalau harus nari pakai baju terbuka kayak gini. Ya terus, kamu kalau nari pakai baju tertutup yang ada bikin pelanggan pada kabur, tau nggak? Udahlah, buang jauh-jauh rasa malumu itu. Malu di sini nggak bisa bikin kaya, tau nggak sih? Zi, untuk jadi seksi dancer di sini tuh susahnya setengah mampus. Aku udah bagus-bagusin kamu di depan mami. Jadi tolong joget yang lebih hot lagi supaya aku nggak malu di depan mami. Bisa kan Zi? Oke, aku coba Del. Kasih kesempatan sekali lagi ya mam, dijamin oke kok. Ya udah cepetan, Eke nggak ada waktu. Buang jauh-jauh rasa malumu. Apa yang kau lakuin itu semua demi keluargamu. Buang egomu. Kau di sini cuma buat jadi seksi dancer, bukan jadi PSK. Nice, gini dong. Eke suka yang binal-binal kayak gini. Gimana? Kayak yang aku bilang kan mam? Jadi gimana? Kepilih kan? Muka oke, joget oke, badan bisa diatur lah. Oh ya, nama you siapa sih tadi? Zia Mora Mam. Ih, nama apa itu nggak cocok sama you, kampungan. Karena besok you udah jadi seksi dancer di Sindang. Nama panggung you Arabella. Gimana? Cocok kan, Nek?
Wih, bagus banget nih. Artinya perempuan cantik, anggun, dan disukai banyak lekong-lekong. Ingat ya, mulai besok kamu udah mulai kerja. Baik, Mam. Tapi saya boleh minta gaji saya duluan nggak? Saya mau bayar biaya pengobatan bapak saya sama biaya sekolah adik saya. Iya, belum kerja aja udah minta gaji duluan. Agak nggak tahu diri juga Ayu ya. Maaf, Mam. Santai dong, jangan kayak kucing kesiram gitu. Della udah cerita semuanya kok. Semua hutang Yu akan Eike lunasin. Bayarannya dari komisi Yu. Gimana? Cocok? Iya, Mam. Good. Dong, makasih banyak ya. Sama-sama. Aku pun mulai menari untuk memuaskan fantasi para laki-laki hidung belang. Dan di atas panggung ini, tidak ada lagi Z, melainkan Arabella. Barang baru, Mam. Iya dong sayang. Baru dan masih segel. Oh iya? Boleh kalau dicobain, Mam. Ya boleh dong, asalkan ada apa sih yang nggak buat Sultan Iqbal? Masalah itu gampang aja sih. Berapa sih? Sebut aja. Bisa aja memilik sini. Oh, nakal deh tangannya. Arabella, Mami suka deh penampilan kamu malam ini. Terbaik dan the best pokoknya. Makasih, Mam. Oh iya, kita punya tamu VVIP tuh. Kamu layani ya, dan kasih servis yang bagus. Maksudnya, Mam? Masa gitu aja harus dijelasin lagi sih? Ya Yu ngewong sama dia. Enggak, aku nggak mau, Mam. Aku di sini cuma jadi seksi dancer, bukan jadi PSK. Suka nggak suka, Yu tetap harus layanin Desa. Kalau nggak, balikin semua uang Eike yang udah Eike pakai buat bayar utang Yei. Paham? Halo cantik. Jangan macam-macam ya. Santai aja dong. Pasti enak kok. Ya Allah, aku harus apa? Udah diam, nurut aja. Brengsek! Perempuan brengsek, lihat aja. Aku bakal buat hidupmu hancur habis ini. Astagfirullah. Sejak kapan kakak punya baju-baju kayak gitu? Apa jangan-jangan sekarang dia udah kerja yang gak bener? Kok bajuku bisa ada di kasur? Jangan-jangan Syira. Brengsek! Ya Mem. Iya, Yu kenapa sih datang-datang murka nggak jelong gitu? Perempuan bidal itu udah bikin kaki aku pincang. Jelasin ke aku sekarang, siapa dia sebenarnya? Karena aku bakal bikin dia sehancur-hancurnya. Oh, jadi cuma gara-gara itu Yu datang ke kantor Eike. Ya udah duduk dulu. Biar Eike jelasin siapa si Arabella. Jadi gini, si Arabella itu Hari demi hari, aku pun mulai menikmati pekerjaanku sebagai sex dancer. Namun masalah baru sudah mengintaiku. Sebentar lagi kau akan hancur, Adela. Semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya. Syira, kamu harus lihat ini. Nih, ini kakak kamu kan? Kakak kamu seksi dancer di klub malam ya, Syira? Aduh, Syira. Kakakmu berapa sih sejam? Boleh dong dijogetin. Syira! Akhirnya, bapak dan adikku pun tahu apa pekerjaanku selama ini. Syira, kamu kenapa? Kenapa sih? Maksud bapak? Kenapa kamu jadi seksi dancer di klub? Bapak tahu dari mana? Dari video yang lagi viral, Kak. Aku udah lihat dari kawan aku. Kenapa, Kak? Kenapa kakak harus jadi seksi dancer? Emang nggak ada ya pekerjaan yang jauh lebih halal sampai kakak harus jual diri?
Kakak ngelakuin semua ini juga terpaksa, Syira. Kakak ngelakuin semua ini buat keluarga kita, buat berobat bapak. Kamu pikir kakakmu kerja kayak gitu? Lebih baik bapak mati daripada harus ngeliat kamu jadi seksi dancer, Ji. Tapi aku nggak punya pilihan lain, Pak. Aku mau bapak tetap hidup. Aku belum siap kehilangan bapak. Kakak bilang buat keluarga kan? Kalau gitu aku mau berhenti aja sekolah supaya kakak nggak jadi seksi dancer. Jangan, Syira, jangan. Kamu harus tetap sekolah. Maafin kakak ya, Dek. Kakak nggak punya pilihan. Enggak! Kakak bilang kakak nggak punya pilihan kan? Sama kak, aku juga nggak punya pilihan. Kalau aku bisa memilih, aku nggak mau punya anak kayak kamu. Aku sudah nggak pantas untuk tinggal di rumah ini. Syira, tolong jaga bapak baik-baik ya. Aku pamit. Z. Kemana sih si Binal itu? Kalau udah mau buka dia belum datang sih. Ih, bisa kabur semua pelangganku kalau dia nggak datang. Apa aku jemput paksa aja dia ya? Aku menjadi seksi dancer untuk menggantikan kakakku yang entah di mana. Karena kakak hilang, Mami Lexi pun datang ke rumah. Ih, si Arabella kemana sih? Emang tuh Binal nggak bilang ke Ye kalau dia mau kemana? Di sini nggak ada yang namanya Arabella. Di Amora. Ya itulah pokoknya. Mau si Amora kek, Michelle kek, apa kek. Yang penting tuh aku butuh orangnya. Sekarang klub udah mau buka. Memang si Binal itu nggak sadar diri ya. Dia masih punya utang sama Eke. Gimana kalau saya yang bakal gantiin Kak Z? Hah? You serius mau gantiin si Binal itu jadi seksi dancer? You nggak malu sama jilbab you? Semua ini aku lakukan karena aku ingin merasakan apa yang kakakku rasakan. Barang baru lagi nih, Mam. Iya dong. Desa gantiin kakaknya yang melanglang buana nggak tahu rimbanya. Kenapa? You doyan? Udah pernah dicobain, Mam? Masa Eke sih yang cobain? You dong yang cobain. Eke kan doyannya lekong. Iya juga ya. Boleh kali diatur, Mam. Gampang. Sini yuk. Ada apa, Mam? Yuk layani tamu VIP kita. Kasih desa servis bintang 5. Oke? Iya, Mam. Jangan tegang gitu dong. Saya nggak gigit kok. Cuma ngejilat aja. Iya, Om. Jangan panggil Om. Panggil Mas aja. Sini duduk manis. Om, Mas, kita mau ngapain ya? Kita mau happy-happy aja, sayang. Santai aja, sayang. Mas bakalan pelan-pelan kok. Diam, nurut aja. Yes, mereka ngewong. Habis ini, aku dapat cuan yang banyak deh dari Sultan Enyas itu. Waktu aku pulang ke rumah, kenyataan pahit kembali aku dapat. Syira? Kakak nggak sejak pulang? Ngapain kakak pulang? Kamu kenapa, Syira? Aku dinadain, Kak. Aku dinadain! Gara-gara kakak ngilangan semalaman. Gaji kakak buat jadi seksi dancer di klub malam Mami Lexi. Untuk melunasin utang kakak. Enggak, Kak tahu. Aku diperkosa, Kak! Maafin kakak, Dek. Maafin kakak. Gara-gara kakak, kamu jadi menderita kayak gini. Aku udah kotor sekarangnya. Aku udah kotor. Lexi, Iqbal, aku pastikan kalian akan dapat balasan yang setimpal. Adikku diperkaos dan aku bakal habisin pelakunya. Ih, kamu udah gila ya? Yang ada kamu yang dibunuh sama mereka kalau pakai emosi kayak gini. Terus aku harus ngapain, Del? Iya, Syira. Gara-gara Lexi, dia jadi nurahin sama Iqbal. Hati kakak mana, Del? Yang gak sakit. Lihat adiknya dinodain sama laki-laki brengsek kayak gitu. Aku ngerti, Zi. Aku ngerti apa yang kamu rasain. Tapi untuk balas dendam ke Lexi dan Iqbal si magia itu kita harus pakai otak, Zi. Pakai otak. Kalau kamu mati, siapa yang jadi penopang keluargamu, Zi? Kalau kamu mati emang Sina dan bapakmu bakalan baik-baik aja. Jadi kamu tenangin dulu ya diri kamu. Kita pikirin caranya sama-sama. Aku
Aku mau mereka dihukum seberat-beratnya, Del. Iya, Ji. Tapi kita harus susun rencana buat bisa balas dendam ke mereka. Oke, Del. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Apa? Kita laporin mereka berdua ke polisi atas kasus perdagangan manusia. Dengan begitu, mereka bisa ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Ide bagus. Tapi kalau Mami Lexi di penjara, terus kerjaan kita gimana sih? Kita bakalan nganggur. Kita masih muda, Del. Masih banyak hal yang bisa kita lakuin. Masa depan kita masih panjang. Rezeki gak akan pernah ketukar. Allah gak pernah tidur. Akan selalu ada rezeki untuk orang-orang yang mau berusaha, Del. Tapi emang Allah masih mau nerima kita yang udah kotor ini sih? Dia itu maha pengasih dan maha pengampun. Aku yakin, Del. Dia masih mau nerima kita kalau kita tobat dan berbuat baik. Terus apa rencana kamu Zi? Kita nggak bisa main lapor-lapor aja. Kita harus ada bukti yang kuat buat laporin mereka Zi. Kalau aku yang jadi buktinya gimana Kak? Di sini statusku adalah korban yang dinodai. Jadi itu bisa jadi bukti kuat buat mereka bisa ditangkap. Ditambah lagi seingatku di ruangan itu ada CCTV. Kalau kita bisa dapat rekaman itu, kita bisa menjarain mereka Kak. Kamu bener Syira. Tapi siapa yang masuk ke sana buat ambil rekaman itu? Masalah itu, serahin semua ke Bapak. Bapak, Kita nggak perlu masuk ke sana. Dulu Bapak pernah kerja di sana sebagai teknisi IT. Bapak masih hafal kode akses untuk masuk ke server mereka. Jadi, kita bisa ambil video itu tanpa harus ke sana. hari penangkapan Lexi dan Iqbal pun tiba. Tanpa pernah mereka tahu. Eka seneng deh. You jadi investor utama di klub Eka. Eka jamin, tiap ada peran ting-ting, Eka kasih you buat tester. Dengan senang hati, Mam. Jangan bergerak, atau saya tembak. Ada polesong. Ada apa ini, Pak? Kalian ditahan atas kasus perdagangan dan pemerkosaan anak di bawah umur. Apa buktinya kalau kami ngelakuin itu, Pak? Aku buktinya. Oh my god. Jadi kalian yang laporin. Dasar impostor. Pak polisi, tangkap mereka dan hukum mereka seberat-beratnya. Baik. Akhirnya, Lexi dan Iqbal pun ditangkap dan dihukum penjara. Lexi dipenjara 20 tahun, sementara Iqbal dihukum seumur hidup karena ia merupakan bandar narkoboy. 6 bulan kemudian, kami bertiga berhasil membangun bisnis bersama. Kami pun membeli rumah ini untuk dijadikan rumah rehabilitasi bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual seperti yang dialami oleh Syira.